Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asimtut 451. Kita kembali lagi bersama latihan persiapan UNAS. Jadi belajar dari indikator soal yang ada di kisi-kisi UN. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan dari indikator-indikator yang sebelumnya sudah kita bahas. Kita sekarang masuk pada indikator menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi kita akan belajar tentang limit ya. Kita langsung saja ke materi dan beberapa soal supaya kita bisa memahami. Kita langsung saja ke materinya dulu. Jadi indikator menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, cara konsepnya aturan pencarian limit adalah substitusi. Nah, jika menggunakan langkah substitusi atau langkah yang pertama di sini menghasilkan bentuk tak tentu misalkan 0/0, maka faktorkan. Jadi masing-masing pada pembilang difaktorkan, pada penyebut difaktorkan, nanti bisa disederhanakan. Atau jika bertemu dengan akar, maka kalikan dengan sekawan. Jadi kuncinya yang pertama difaktorkan. Tapi ada ini teorema L'Hospital. Jadi kita bisa menggunakan turunan. Jadi misalkan limit fx per gx untuk x mendekati a itu menghasilkan bentuk tak tentu 0/0, maka bisa menggunakan rumus limit fx per gx mendekati a itu sama dengan limit dari f aksen x, yaitu turunan dari f, per g aksen x, yaitu turunan dari g untuk x mendekati a. Jadi kita bisa menggunakan turunan untuk membantu mencari nilai limit. Nah, jika limit yang ini, yang turunannya yang tadi yang pertama masih menghasilkan bentuk tak tentu, maka turunkan lagi. Nah, kita dapatkan turunan kedua, f double aksen x per g double aksen x. Nah, itu untuk limit x mendekati a. Jadi kalau misalkan kita nurunkan fx, kemudian kita nurunkan gx, nah ternyata setelah dimasukkan a pada turunan pertama tadi ternyata masih menghasilkan bentuk 0/0, maka turunkan lagi. Jika terus menghasilkan 0/0, turunkan lagi seperti itu. Nah, nanti pasti akan didapatkan suatu nilai tentu yang tidak 0/0. Kita lanjutkan untuk soalnya. Soal 69 ini kita melanjutkan yang indikator yang kemarin-kemarin ya. Untuk soal nomor 69 ada limit dari 3x kuadrat min 6x per x min 2 untuk x mendekati 2. Nah, ini ada pilihan jawabannya. Bagaimana solusinya? Kita gunakan turunan atau kita gunakan L'Hopital. Nah, kita gunakan turunan dari pembilang dan dari penyebut. Nah, di sini ada 3x kuadrat min 6x. 3x kuadrat min 6x itu turunannya adalah 6x min 6. Turunan dari 3x kuadrat min 6 adalah 6x min 6. Ingat materi turunan 3x kuadrat. Nah, 2 turun ke depan, 2 kali 3 6. X pangkat 2 dikurangi 1 berarti x pangkat 1, berarti 6x dikurangi 6. Kemudian turunan dari x min 2 adalah 1. Jadi turunan pertama kita gunakan L'Hopital, dapat 6x min 6 per 1. Kita masukkan 2. 6 kali 2 dikurangi 6 per 1. Nah, sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. 6. Kita lanjutkan soal selanjutnya untuk, nah ini ada trigonometri. Soal 70, limit 1 dikurangi cos x per 5x kuadrat. Nah, itu ada pilihan jawabannya. Bagaimana solusinya? Kita gunakan L'Hopital ya. Kita turunkan pembilang dan penyebut. Turunan dari pembilang 1 min cos x, turunannya adalah sin x ya. Jadi turunan dari cos itu min sin, karena di sini ada min, berarti min kali min sama dengan positif, jadi sin x. Turunan dari 5x kuadrat. Nah, 5 kali 2, nah 2 turun ke depan kan, 2 kali 5 10x. Nah, kita masukkan 0, berarti sin 0 itu berapa? 0. 10 kali 0 masih menghasilkan
bentuk tak tentu yaitu 0/0. Kita turunkan lagi. Sin X turunannya adalah cos X, 10X turunannya adalah 10. Kita masukkan 0, cos 0 1, 10 berarti jawabannya adalah 1/10, yaitu yang B. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini ada soal 71. Limit dari sin 2x per 3 dikurangi akar dari 2x plus 9. Nah, jadi ini ada bentuk akar ya, untuk limit x mendekati 0. Nah, kita gunakan L'Hopital, kita turunkan. Jadi sin 2x itu turunannya adalah 2 cos 2x, karena turunan dari sin itu adalah cos, kemudian turunan dari 2x itu adalah 2, jadi 2 cos 2x. Nah, turunan dari 3 min akar 2x plus 9 apa? Nah, kita dapatkan min atau negatif 2 per 2 akar 2x plus 9. Ini yang perlu diingat. Kalau ada y sama dengan akar ax plus b, maka y aksen adalah a per 2 akar ax plus b. Nah, sebagai penjelasan lebih lengkapnya, kenapa? Karena akar ax plus b itu sama dengan ax plus b a pangkat setengah ya, jadi y aksen setengah turun ke depan. Nah, a turunan dari ax plus b itu a, jadi a kali setengah kali ax plus b pangkat min setengah sama dengan a per 2 akar ax plus b. Jadi turunan dari min akar 2x plus 9 ya 2 per 2 akar 2x plus 9. Nah, 2 per 2 itu berapa? 1, atau bisa dikenalkan 1 nanti. Kita masukkan 0, 2 kali cos 0 itu 1. Nah, 0 masukkan 2 kali 0, 0 tambah 9 akar 9. Akar 9 itu 3, berarti 2 per 6. Berarti ini dicoret, jawabannya adalah negatif 6. Bagaimana? Jika masih ada pertanyaan bisa diberikan di komentar. Jika sudah jelas nanti bisa dilanjutkan ke indikator selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.